Dalam langkah yang mengejutkan, pemerintah baru Suriah telah mengangkat sejumlah pejuang Islam asing ke dalam angkatan bersenjatanya. Di antara mereka terdapat etnis Uighur, Yordania, dan Turki, sebagai bagian dari upaya Damaskus untuk mengubah berbagai kelompok pemberontak menjadi militer yang lebih profesional. Penunjukan ini, yang mencakup beberapa posisi senior, mungkin menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah asing dan warga Suriah yang khawatir tentang niat administrasi baru ini. Meskipun pemerintah telah berjanji untuk tidak mengekspor revolusi Islam dan akan memerintah dengan toleransi terhadap kelompok minoritas yang besar di Suriah, masih banyak kalangan yang tetap waspada. Sumber-sumber dari Suriah mengungkapkan bahwa dari hampir 49 peran militer yang diumumkan oleh Kementerian Pertahanan, setidaknya 6 diantaranya diberikan kepada orang asing. Namun, beberapa media asing tidak dapat memverifikasi secara independen kewarganegaraan individu-individu yang diangkat tersebut. Sejak awal Perang Saudara yang telah berlangsung selama 13 tahun, ribuan pejuang Sunni Muslim dari luar negeri bergabung dengan pemberontak Suriah untuk melawan rezim Bashar al-Assad dan milisi Syiah yang didukung Iran. Konflik ini memiliki nuansa sektarian yang kuat, dengan beberapa pejuang asing membentuk kelompok bersenjata mereka sendiri, sementara yang lain bergabung dengan formasi yang sudah ada seperti negara Islam. Beberapa kelompok jihad asing bergabung dengan Hayat Tahrir al-Syam, HTS, yang telah memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda dan negara Islam, serta terlibat dalam pertempuran berdarah melawan mereka. HTS kemudian menjadi kekuatan utama yang menggulingkan Assad pada 8 Desember. Pemimpin HTS, Ahmed al-Shara'a, yang kini menjadi penguasa de facto Suriah, telah membersihkan puluhan pejuang jihad asing sebagai bagian dari kampanye untuk menyuriahkan dan memoderasi kelompoknya. Dalam pernyataannya, Shara'a menekankan bahwa Suriah yang baru tidak bisa dikelola dengan mentalitas kelompok dan milisi. Pemerintah baru Suriah yang sebagian besar berasal dari HTS, telah menunjukkan bahwa pejuang asing dan keluarga mereka mungkin akan diberikan kewarganegaraan Suriah dan diizinkan untuk tinggal di negara tersebut, karena kontribusi mereka dalam perjuangan melawan Assad. Kementerian Pertahanan mengumumkan 49 penunjukan di angkatan bersenjata, termasuk pemimpin dari faksi bersenjata kunci Suriah. Di antara mereka, beberapa pejuang asing diberikan pangkat Jenderal Bintang 1, sementara yang lainnya diangkat menjadi kolonel. Sumber militer Suriah menyebutkan bahwa ini merupakan tanda pengakuan atas pengorbanan yang diberikan oleh para jihad Islamis dalam perjuangan mereka. Pejuang Uighur Tiongkok, Abdulaziz Dawud Hudaberdi, yang dikenal sebagai Zahid dan merupakan komandan dari Partai Islam Turkistan, TIP, diangkat menjadi Jenderal Bintang 1. Dua pejuang Uighur lainnya, Maulan Tarsoun Abdus Samad dan Abdul Salam Yasin Ahmad, juga mendapatkan pangkat kolonel. TIP diyakini memiliki ratusan pejuang di Suriah dan bertujuan untuk mendirikan negara Islam di bagian-bagian Cina dan Asia Tengah, di mana terdapat 10 juta populasi Muslim. Pemerintah Cina menganggap TIP sebagai organisasi teroris dan menekankan bahwa kelompok ini merupakan ancaman serius terhadap kepentingan dan keamanan Cina. Dalam konteks ini, pejuang asing yang kini berperan di militer Suriah menunjukkan kompleksitas situasi serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah baru dalam mengelola keberagaman di tengah ketegangan yang ada.